Halo investor santai, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video mengenai sektor properti yang kita bahas di bulan Mei lalu ya, yang dimana waktu itu kita optimis bahwa sektor properti adalah sektor yang kemungkinan bisa manggung untuk tahun ini dilanjut dengan tahun depan. Nah, kita sudah bahas beberapa di antaranya yaitu saham BES dan juga saham DILD. Nah, di video kali ini kita akan bahas saham BSDE. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya ini saya informasikan teman-teman sekalian ya, bahwa video ini diambil tanggal 4 Juli 2023, di mana hari ini saham GJTL, salah satu saham yang ada di watchlist kita, naik 14%. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah pegang saham GJTL. Nah, saham GJTL ini pernah kita bahas di channel YouTube The Investor ini minggu lalu ya, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, dan GJTL ini juga kita masukkan dalam watchlist ebook kami ya, yang dimana teman-teman bisa download secara gratis ya. Maka pastikan teman-teman harus download ebook kami, karena dalam ebook tersebut ada banyak hal yang bisa kita pelajari seperti mindset investasi dan juga contoh-contoh saham under value. Nah, untuk mendownload ebooknya teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, selamat mendownload ebooknya. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai saham BSDE ya, atau emiten BSD City ya. Pasti teman-teman yang berada di sekitar Jakarta ya pasti juga sering berkunjung ke BSD City ini ya. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya. Di dalam jangka panjang, harga saham BSD ini pernah menyentuh level tertingginya di tahun 2016 lalu di harga sekitar 2.300. Dan saat video ini diambil yaitu tanggal 4 Juli 2023, harga saham BSD ditutup di level 1065 ya. Jadi kalau misalkan kita berharap harga sahamnya bisa menyentuh all time high-nya ya, berarti ada potensi kenaikan 100% untuk saham BSD ini ya. Nah, kita bahas dulu mengenai pemegang saham BSDE ya. Jadi BSDE ini juga merupakan afiliasi dari Sinarmas Land, yang dimana pemegang sahamnya ada 2 pemegang saham mayoritas yaitu PT Paraga Artamida dan juga PT Eka Sentra Usaha Maju ya. Dan kedua PT ini ya, ini merupakan afiliasi dari grup Sinarmas. Dan bahkan ini adalah posisi tahun 2022 ya, posisi Agustus, dan PT Paraga Artamida kepemilikan di tahun kemarin masih 33%. Posisi kuartal 1 2023 kepemilikannya naik menjadi 36% ya. Jadi PT Paraga Artamida ini memborong saham BSDE di tahun kemarin ya. Harga pembeliannya sekitar 700 atau 800 saham ya, 800 per lembar sahamnya. Oke, ini adalah struktur perseroan dan proyek dari BSD ya. Jadi BSD ini juga punya anak perusahaan yang juga listing di bursa yaitu PT Duta Pertiwi atau saham dengan kode emiten DUTI. Di mana DUTI ini memiliki banyak proyek. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta sering datang ke ITC, nah ternyata ITC Group itu adalah punyanya DUTI ya, dan di dalam naungan BSDE. Kemudian ada proyek-proyek lainnya juga, jadi selain di Pulau Jawa sudah berekspansi juga ke luar Pulau Jawa ya, termasuk ya proyek utamanya adalah BSD City itu sendiri ya. BSD City yang dimana ini adalah kawasan terintegrasi, baik itu kawasan industri, kemudian ada jasa kesehatan, sampai ada perumahan ya. Jadi ibaratnya kalau kita tinggal di BSD City ini ya udah mirip seperti kota sendiri. Jadi dari kerja, sekolah, sampai kita tempat tinggal pun itu ada di BSD City ya. Luasnya 6.000 hektar. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke kinerja perusahaan ya, atau kita langsung bahas laporan laba ruginya ya. Untuk neracanya menurut saya nggak perlu kita pungkiri bahwa neraca dari BSD itu sehat. Jadi ibaratnya kalau BSD ini nanti kena suspend gara-gara gagal bayar utang, kayaknya masih jauh seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke laporan laba ruginya, yang dimana pendapatan maupun laba kotor dari BSD ini bagus untuk posisi kuartal 1 2023, di mana pendapatan
pendapatannya naik 42% dan laba kotornya naik 47%. Dari 2 triliun posisi Maret 2022 menjadi 2,8 triliun untuk pendapatan. Kemudian 1,2 triliun untuk laba kotor naik menjadi 1,8 triliun di posisi Maret 2023. Nah, ini adalah segmen pendapatan ya. Jadi kalau kita lihat pendapatan terbesar BSD masih di penjualan tanah dan bangunan, yang dimana ini menyumbang komposisi pendapatan terbesar dari 1,6 triliun menjadi 2,4 triliun rupiah atau naik 52%. Sisi recurring income-nya sedikit ya, dalam artian kita tidak bisa mengharapkan pendapatan dari recurring income yang besar ya. Jadi kita memang fokus di penjualan tanah dan bangunannya ya. Yang dimana sebenarnya kalau kita mau cek ya, mau kita bandingkan segmen penjualannya pun juga kenaikannya rata-rata bagus di atas 50%. Nah, kemudian laba bersihnya pun juga naik signifikan, naik 154% dari 347 miliar rupiah menjadi 883 miliar rupiah ya. Jadi kalau ada kenaikan laba yang signifikan ini biasanya mampu men-trigger kenaikan harga sahamnya ya. Memang kalau kita lihat pergerakan harga saham dari BSDE untuk awal tahun 2023 ini memang sudah naik kemarin ya. Dan menariknya untuk saat ini ada koreksi. Ya, ada koreksi dari harga saham BSD. Nah, sekarang kita lihat di sisi pendapatan maupun laba bersih di jangka panjangnya ya. Yang pertama kita lihat dulu pendapatannya. Tahun 2022 kemarin pendapatan dari BSDE naik ya mencapai 10,2 triliun rupiah dan ini merupakan pendapatan all time high-nya di luar tahun 2017. Jadi kalau misalkan tahun 2017 ini kita hilangkan, maka tahun 2022 ini merupakan pendapatan all time high. Kuartal 1 tadi ya, di slide sebelumnya di kuartal 1 tadi kita lihat pendapatannya naik 42%. Ya, kita proyeksikan dengan level konservatif saja di mana untuk tahun 2023 kita anggap pendapatannya hanya naik 10% saja, maka ini sudah merupakan pendapatan all time high-nya juga ya, bahkan sudah mengalahkan pendapatan di tahun 2017. Kemudian di sisi laba bersihnya pun juga demikian ya. Laba bersih di tahun 2022 kemarin merupakan laba bersih salah satu yang tertinggi ya, termasuk salah satu yang tertinggi secara historinya ya. Dan dimana kalau misalkan kita lihat dari tahun 2020 saat masa COVID, nah ini sudah ada kenaikan yang signifikan. Dari 281 miliar, kemudian 1,3 triliun, kemudian 2,4 triliun. Jadi ini merupakan kenaikan yang bagus ya. Dan di kuartal 1 tadi labanya naik 154%. Nah, anggap saja sampai akhir tahun 2023 laba bersihnya naik 40%. Maka laba bersih di tahun 2023 akan menjadi 3,4 triliun rupiah. Yang dimana ini menurut saya fase yang sangat bagus untuk BSDE dari tahun 2020 ya. Seperti anak tangga ya. Dan kalau laba bersihnya naik ya, selalu naik seperti ini, biasanya harga sahamnya akan mengikuti. Oke, secara sepintas kita melihat perkembangan dari BSDE untuk kuartal 1 tadi itu sangat bagus, di mana pendapatannya naik 42%, kemudian laba kotornya naik 47%, dan laba bersihnya naik 154%. Ya, jadi kalau misalkan proyeksi kita berjalan sesuai rencana, artinya laba bersih di di tahun 2023 secara full year itu naik 40%, maka ada potensi ROE-nya mencapai 9,7% sampai 11% ya. Dan ini merupakan ya ROE tertinggi sejak pandemi COVID-19 kemarin. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai valuasi yang dimana di harga 1.100 ya, jadi kita hitung di harga 1.100 masih menunjukkan level PBV 0,6 kali dengan PI rasio 7 kalinya. Yang tentu saja menurut saya valuasi ini masih kategori undervalue. Nah, ngomong-ngomong mengenai harga puncak BSD di tahun 2016 lalu, di mana harganya mencapai level 2.300, saat itu menunjukkan valuasi 2,1 kali PBV ya, dengan PI rasio 24 kalinya. Saat itu ROE dari BSDE sekitar 8,7% ya. Jadi harapannya kalau misalkan di tahun 2023 ini dilanjut dengan tahun depan, di mana labanya selalu naik, ROE-nya naik bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 lalu,
maka potensi untuk naik satu bagger atau naik 100% dari BSD ini juga terbuka lebar ya, dengan catatan, sekali lagi dengan catatan labanya harus naik. Maka di sini misalkan kita menjadi holder BSD, ya harus kita ikuti perkembangan kinerja triwulannya ya. Triwulannya setiap kali rilis laporan keuangan terbaru apakah masih sesuai proyeksi atau tidak. Karena di situ biasanya keputusan akan kita ambil apakah kita mau hold atau kita jual ketika kinerja perusahaan tidak sesuai proyeksi kita. Oke, mungkin itu sekilas review saya mengenai saham BSD ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.